anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu berharap setiap kita tetap beroleh tubuh yang sehat dan kuat ya. Bersyukur kalau kita boleh memulai semester yang baru ini. Meskipun kita masih melakukannya secara daring. Namun, bukankah luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kita? Anak-anak, ketika pergi ke rumah duka, pernahkah kamu memperhatikan berita duka cita yang biasanya ditempel di kaca pintu? Biasanya berita duka cita tersebut terbagi menjadi dua, yakni berita duka cita orang yang percaya dan berita duka cita orang yang belum percaya. Kalau orang yang meninggal dunia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, biasanya kalimatnya sebagai berikut: telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Sedangkan jika yang meninggal adalah orang yang belum percaya Tuhan Yesus, biasanya hanya ditulis telah meninggal dunia. Anak-anak, berbicara mengenai kematian, pada umumnya orang sepakat bahwa itu bukanlah hal yang menyenangkan, bukan? Namun Paulus memiliki pandangan yang berbeda. Mari kita baca pernyataan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Yuk sama-sama kita baca Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan Paulus tersebut? Pertama, kita harus hidup bagi Kristus. Anak-anak, Paulus dahulu adalah seorang Yahudi yang tidak percaya pada Kristus. Bahkan Paulus sangat membenci para pengikut Kristus dan ia menangkap mereka untuk dibunuh. Namun, di tengah perjalanannya untuk menangkap pengikut Kristus, Tuhan Yesus sendiri justru menemui Paulus. Paulus pun sadar bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah juru selamat yang hidup dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan Paulus pula. Sejak pertemuan itu, Paulus meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan pemilik kehidupannya. Paulus bahkan berkata dalam Roma 14 ayat 8 sampai 9, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Anak-anak, kita yang seharusnya mati dalam keberdosaan kita telah beroleh keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kita beroleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita meninggal, itu artinya kita akan hidup bersama Tuhan Yesus di sorga yang kekal. Kedua, kematian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keuntungan. Anak-anak, tahukah kamu kapan Paulus menulis Filipi 1 ayat 21 ini? Apakah ketika ia sedang punya banyak uang? Atau apakah ketika ia sedang mengalami suatu peristiwa yang luar biasa membahagiakan sehingga ia puas akan kehidupannya dan sudah siap untuk mati? Tidak, anak-anak. Paulus menulis renungan ini saat ia sedang ada di penjara. Bayangkan, tentu situasinya pasti tidak menyenangkan. Namun, dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, Paulus justru mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Anak-anak, mengapa Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan? Karena kematian bagi orang yang percaya berarti ia akan tinggal atau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, seperti yang dikatakan di dalam ayat 22 sampai 23.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Anak-anak, kematian orang yang percaya Tuhan Yesus berarti meninggalkan dunia ini dan akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Paulus tidak takut akan kematian, namun jika ia masih diberi kehidupan, ia bertekad untuk bekerja memberi buah atau hidup bagi Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesama. Anak-anak, di masa pandemi ini, tidak sedikit orang yang sudah meninggal atau dipanggil Tuhan. Jika hari ini kita masih diberi kehidupan, mari kita hidup bagi Tuhan, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti lirik lagu "Hidup adalah kesempatan", dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Anak-anak, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, marilah kita bertekad untuk bekerja memberi buah. Kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amin.